Halo guys, perkenalkan aku Restu Fadila dengan NRP 5006241022 dari Divisi Sponsorship. Halo semuanya, kenalin aku Mika Nimasayu dengan NRP 5006241048 dari Divisi Fundraising. Jadi di sini kami akan menyampaikan aspek-aspek dari pencerdasan Ways to School pada tanggal 10 Agustus 2025. Untuk yang pertama, pastinya ada presensi untuk seluruh staf sejak 2025. Yang kedua ada sambutan Ketua Divisi GTS. Yang selanjutnya ada materi GTS dan action. Selanjutnya ada mini games, di mana mini games ini ada 3 skema kelas, skema aula, dan skema kantin. Selanjutnya ada konsep SOP dan teknisnya. Konsep GTS terbagi menjadi 3 skema, yaitu kelas, aula, dan kantin. Dengan kegiatannya, pembukaan, pemaparan materi Q&A, mini games, pengisian feedback, dan yang terakhir dokumentasi. Selanjutnya ada SOP pelaksanaan GTS, ada SOP panitia, jadi panitia harus dibaca keseluruhannya. Selanjutnya ada penunjuk teknis dan dari skema kelas. Selanjutnya ada petunjuk teknis dari skema aula. Dan yang terakhir ada petunjuk teknis dari skema kantin. Nah, ini ada pelantikan tim dan laporan progres. Selanjutnya yaitu kebutuhan GTS. Dan terakhir, waktu pencerdasan ada Q&A. Dan selanjutnya dilanjut oleh simulasi. Berikut video simulasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap sekolah punya cerita, setiap siswa punya mimpi. Kami datang untuk menelusuri jejak harapan dan inspirasi generasi muda bangsa. Halo semuanya, kami dari Jejak Jelajah Aktuaria. Perkenalkan, aku Restu Fadila, biasa dipanggil Dila. Perkenalkan, aku Mika Nimasayu, biasa dipanggil Mika. Jadi di sini Jejak hadir untuk memperkenalkan apa sih itu aktuaria? Udah siap belum kalian untuk mengenal apa sih aktuaria itu? Let's go! Oke guys, kita langsung aja ya mengetahui apa sih itu aktuaria. Jadi aktuaria itu adalah analisa risiko di masa depan, di mana aktuaria itu adalah gabungan dari ekonomi, statistika, dan matematika. Aktuaria itu belajar apa aja ya kak? Aktuaria belajar matematika, ada kalkulus, ada persamaan diferensial, aljabar linear, dan juga belajar statistika, ada peluang, metode statistika, analisa regresi, juga belajar keuangan, ada ekonomi, matematika finansial, manajemen investasi, juga belajar teori risiko, serta ada belajar pemrograman, ada coding loh guys. Ternyata aktuaria itu luas ya. Bener banget. Aktuaris itu siapa sih? Teman-teman ada yang tahu nggak? Atau mbaknya ada yang tahu nggak? Tahu tuh kak. Aduh, langsung spill ya, aja. kita spill aja ya. Jadi aktuaris itu kalian bisa menjadi aktuaris jika kalian mengikuti tes apa namanya? Tes sertifikasi. Nah iya benar banget, tes sertifikasi. Dengan melalui aktuaria juga bisa ikut penyetaraan. Bener banget guys. Oke, next ya. Belajar aktuaria cuma bisa jadi aktuaris? Ya tidak dong. Jadi kita belajar di aktuaria itu bisa jadi analisis data, konsultan aktuaria, ekonom, juga bisa jadi survivor, istiko, tenaga pengajar, manajer investasi. Keren banget gak sih? Banyak banget guys. Iya. Next, kenapa harus aktuaria? Kenapa tuh mbak? Kenapa ya? Langsung kita kasih tahu alasannya nih. Yang pertama, prospek kerjanya luas. Seperti yang dibilang tadi, bisa jadi banyak kan guys. Terus gajinya tinggi. Gajinya tinggi gak Berapa sih? digit tuh? Waduh. Kemarin itu cutting kita itu ada yang sampai 3 gak sih? Kalian pasti juga bisa guys. Iya, selanjutnya banyak diberikan perusahaan besar. Bener banget. Oke, next. Kenapa harus aktuaria ITS? Nah ini. Yang pertama, aktuaria ITS itu berdiri pada tahun 2018 dan sudah berakreditasi unggul BAN PT sejak 2025 ini. Yang kedua, ruang kelas dengan fasilitas yang lengkap. Yang ketiga, memiliki laboratorium komputer sendiri. Dan yang keempat, ITS merupakan salah satu universitas yang bekerja sama dengan Persatuan Aktuaris Indonesia atau PAI.
dalam penyetaraan ujian profesionalisme aktuaria seperti yang aku bilang tadi menjadi aktuaris. Selanjutnya memiliki 3 bidang pengembangan yaitu asuransi bencana, asuransi kelautan, dan asuransi syariah. Oke. Penasaran lebih lanjut mengenai aktuaria ITS? Ulang bagian ini. Penasaran lebih lanjut mengenai aktuaria ITS? Apakah teman-teman penasaran? Penasaran nggak nih? Penasaran dong pastinya. Oke, kalau penasaran kita lanjut ya. Nah guys, kalian pasti penasaran lebih lanjut kan tentang aktuaria ITS? Makanya kalian harus ikut ini nih, Action atau Actuarial Competition 2025. Tapi apa sih sebenarnya Action tuh? Nah, di sini aku bakal jelasin tentang Action. Jadi Action atau Actuarial Competition adalah perlombaan tingkat nasional terkait ilmu aktuaria yang bisa diikuti siswa-siswi SMA sederajat dan mahasiswa nih. Nah, Action ini punya 2 jenis perlombaan, yaitu Olimpiade yang bisa diikuti oleh anak SMA dan juga infografis untuk mahasiswa. Nah, pasti seru banget nih guys. Di Action tuh ada olimpiadenya juga. Jadi olimpiadenya itu tentang perlombaan yang mencakup 7 materi. Nah, itu tuh materi-materi dasar yang bakal kalian pelajarin kalau kalian masuk aktuaria ITS. Jadi ini bisa juga buat gambaran buat kalian kalau kalian mau masuk aktuaria ITS. Ini guys, materinya ada matematika dasar, statistika, pengoperasian Microsoft Excel, matematika keuangan, teori peluang, ekonomi, dan akuntansi. Ini sifatnya tim ya, dengan tiap tim berisikan 3 orang. Nah, kalian bisa ajak tuh teman-teman kalian biar mikirnya bareng, nggak sendiri ya. Ya, ayo guys. Ayo. Oke. Lanjut untuk tahapannya. Penyisihan ini online lewat platform ujian dan Zoom meeting, lalu semifinal offline di ITS. Wah, bisa sambil berkunjung ke ITS. Iya, biar lebih tahu apa sih itu ITS dan apa sih aktuaria ITS. Gede banget loh ITS. Mana sih gedungnya ya? Iya, gedungnya gede banget. Lanjut ke mentoring offline di ITS lagi dan finalnya offline di ITS tuh guys, bisa 3 kali ya Dila ya. Iya, benar. Kapan lagi? Seru banget, kapan lagi guys. Lalu untuk timeline olimpiadnya ini ada technical meeting tanggal 20 September, penyisihan 13 Oktober, semifinal 25 Oktober, mentoring 25 Oktober, dan final 26 Oktober. Bentar lagi guys, ayo langsung daftar. Terus untuk penyisihan tanggal 5 Oktober itu temanya apa sih? Tentang The Call of the Ocean. Jadi peserta akan disebut wayfinder dan akan mengerjakan 60 soal dalam 135 menit. Nah, lama sih itu, bisa lah ya, bisa semua. Bisa, kalian bisa sih, aku yakin sih. kalian bisa. Langsung final ya Mbak ya. Lalu syaratnya supaya ke semifinal itu harus mendapatkan nilai tertinggi. Lanjut untuk semifinal ada beberapa tahap nih guys, ada 3 tahap. Seperti yang udah dijelaskan di sini, tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga. Lalu selanjutnya mentoring nih guys. Nanti 5 tim terbaik akan mendapatkan grading atau pencerdasan untuk lanjut ke babak final. Jadi tambah banyak ilmunya ya, tambah jos lagi. Lanjut ke final, pada babak final akan diberikan study case. Nah, ini udah pertanyaannya bukan silang-silangan lagi ya, udah studi kasus teman-teman, lebih kompleks lagi. Lalu silabusnya, untuk silabus ini bisa kalian akses di guidebook ya, itu udah lengkap semua di situ. Ini silabus. Nah, ini yang paling seru nih, hadiah. Untuk juara 1.750.000, juara 2 1.250.000. Wah, ini gede banget sih, lumayan guys. Nah, untuk benefitnya, kenapa sih kalian harus ikut olimpiad? Nah, kalian tuh harus ikut karena kalian akan dapat gambaran materi kuliah, dapat sertifikat nasional, peluang masuk jurusan impian. Wah, siapa tuh yang impiannya masuk aktuaria ITS? Oke. Lalu mendapatkan mentoring, relasi, dan juga experience di lingkungan ITS tuh guys. Seru banget. Untuk pendaftarannya ada di early bird. Harganya 60.000 itu untuk 11 Agustus sampai 23 Agustus. Jangan sampai ketinggalan guys, Agustus nih. Lalu pendaftaran normal 28 Agustus sampai 10 September 90.000. Nah, lalu pendaftaran ini tertera jelas di Instagram kita ya guys. Jadi kalau kalian mau daftar langsung aja kepoin Instagram kita langsung. Di situ semuanya lengkap ya kayak. Benar banget. Tentang semuanya silabus, guidebook, semuanya ada di situ guys. Iya. Lanjut
ke action yang infografis. Ini buat mahasiswa nih. Jadi apa sih infografis itu? Infografis itu adalah kompetisi individu yang dapat diikuti oleh seluruh siswa SMA dan mahasiswa, di mana dengan fokus visualisasi permasalahan dalam bidang ilmu aktuaria ke dalam bentuk infografis. Jadi ada 2 tahapan nih infografis. Tahapannya itu penyisihan dan final, di mana kedua-duanya dilakukan secara penyisihan dilakukan secara online, final dilakukan secara offline. Offline-nya itu di Instagram Jejak ITS. Tidak offline di ITS guys, tapi di Instagram. Instagram guys. Iya. Oke, kalau timelinenya, yang pertama itu pengumpulan karya tanggal 14 sampai 20 September 2025, bulan besok nih ya. Terus pengumuman finalisnya itu 26 September, penilaian final itu 27 sampai 1 Oktober, dan pengumuman pemenang 2 Oktober. Ayo guys, join guys. Dengan temanya itu Navigating Maritime Rights. Ini sesuai yang tertera di Quickbook juga ada. Kita next ya. Langsung Mbak. Selanjutnya ketentuan perlombaannya. Ada perlombaan dilakukan secara online sesuai yang saya jelaskan tadi, dan juga lomba infografis merupakan kompetisi antar individu, tidak tim lagi seperti yang bukan tim ya, tadi. guys. Nah, lomba dapat diikuti oleh siswa SMA serta juga mahasiswa. Jadi infografis ini untuk mahasiswa dan juga untuk SMA. Kapan lagi bersaing dengan mahasiswa sebelum menjadi mahasiswa? Oke, selanjutnya peserta wajib memahami dan menyepakati seluruh syarat yang ada sesuai dengan yang tertera. Kalian itu harus menyepakati itu. Kayaknya udah sesuai semua di guidebook sih Mbak. Iya, ya. benar banget Udah itu. lengkap banget. Kita lanjut aja gimana guys? Ya, lanjut aja ya guys ya. Lanjut. Nah, ini juga di guidebook. Ketentuan karya lengkap juga tuh. ada di Quickbook, kalian bisa baca ya guys. Juga tertera di sini. Benar banget. Oke. Lanjut. Oke, lanjut. Teknis penilaiannya ada desain dan estetika. Ada isinya, apa aja sih isinya itu? Dengan desain dan estetika penyisihannya itu ada 40%. Dengan nilai 10% komposisi. Bentar. Oke, teknis penilaiannya yaitu ada 3 indikator, desain dan estetika dengan 40% penilaian, isi 60%, dan juga jumlah like itu apa sih caranya? Masuk bintang aja. Yang gini. Oke, selanjutnya teknis penilaian ada 3 indikator yang akan dinilai, yaitu yang pertama desain dan estetika, yang kedua isi, dan yang ketiga jumlah like. Jadi itu jumlah like juga berpengaruh ternyata Iya, jadi guys. kalian habis post langsung kalian share ke Iya. semuanya ya. Tolong Semua yang dong, kalian kenal like. langsung. Langsung nih guys. Lanjut Mbak, gimana tuh? Iya, lanjut dong. Wow. Wow, ini hadiah. Hadiahnya yang juara 1 akan mendapatkan 350.000, juara 2 250.000, dan juara 3 150.000, serta juara favorit itu mendapatkan 100.000. Nah, Kapan lagi guys? iya, ini Langsung individu daftar, guys. Iya, kerjanya cuma online doang, tapi Iya, juara. tapi uangnya Aduh. lumayan guys. Langsung dapet aja guys. Ayo yang kreatif ikut ya. Iya, Oke. yang jago desain. Ayo harus ikut langsung. sih. Oke. Benefit ikutnya yang pertama pastinya sertifikat prestasi tingkat nasional. Yang kedua, kenali langsung seperti apa serunya belajar di jurusan impian pastinya. Yang ketiga, peluang masuk jurusan impian menjadi tinggi, khususnya aktuaria. Dan yang keempat, kesempatan untuk membangun portofolio yang keren untuk masa depan. Ini benar-benar bermanfaat banget ya ini. Iya, alur pendaftarannya yaitu sama seperti sebelumnya. Early bird itu 25.000 aja loh guys. Udah bisa ikut guys. Langsung 11 daftar. Iya bener banget ya. Lanjut Mbak. Iya, jadi pendaftarannya udah buka 11 Agustus hari ini. Hari ini 11 Agustus kami bikin video hari ini. Ya buat kalian semua nih. Iya, 11 Agustus sampai 23 Agustus.
jangan sampai pendaftarannya tutup baru daftar. Iya, jangan ketinggalan guys. Apalagi ini pendaftaran ini harus awal karena itu lebih murah. Kalian harus daftar yang ini kataku ya. Bener banget. Oke, selanjutnya itu pendaftaran normal 40.000. Itu udah penambahan berapa ya? Penambahan 15.000 ya. Iya, udah lumayan itu udah. Itu 28 Agustus dan 10 September. Untuk yang ketinggalan pendaftaran jangan sedih karena masih ada pendaftaran normal. Oke. Selanjutnya alur pendaftarannya ya sesuai yang tadi, tinggal ngisi di linknya terus diikutin aja sesuai alurnya ya guys. Kalau kalian ada kendala pasti ada CP-nya yang bisa kalian hubungin Iya, guys. Langsung benar. hubungin aja, nggak usah malu, nggak apa-apa. Daripada ketinggalan, ya kan Mbak? Iya. Nah, Oke, selanjutnya nih apa ya sesinya? sesi tanya jawab nih. Ya, Ayo, sesuai yang dari punya PDF-nya. pertanyaan langsung ditanyakan. Biar nanti nggak bingung, langsung daftar. Selagi ada kami di sini, ayo bertanya. banget. Jangan malu bertanya nanti Iya. susah di jalan. Nanti susah nggak daftar-daftar. Iya. Malah kelewatan. Kita lanjut ke feedback. Ya, kalian tolong isi guys ini feedback tentang pemaparan materi yang tadi. Makasih ya guys sudah dengerin pemaparan materi kita hari ini, dan pastinya kita tungguin gak sih di jejak. Iya, kita tungguin juga. Selain itu kami juga mau ajak kalian seneng-seneng nih. Apa tuh Mbak Sesi, apa berarti Apa seneng-seneng? ya? Seneng-seneng games nggak sih? Oh, boleh games nih. Ayo kita bermain game. Siapa yang mau bermain games? Aku Mbak. Kita bakal ada games nih guys. Ya, di sini kita ada dua game. Yang pertama itu angka bom ekspresi, di mana kalian itu diminta menyebutkan angka. Kalau satu itu kan ganjil ya, jadi setiap angka ganjil itu harus berekspresi senang. Misal 1 gitu. Smile. Iya, harus senang. Terus yang kedua, 2 itu kan genap, jadi ekspresinya itu harus sedih. Gimana contoh Mbak? Gitu guys. Oke, Selanjutnya nantinya yang salah mengekspresikan akan maju ke depan dan akan mendapatkan hukuman. Hukumannya apa ya? Hukumannya nggak macam-macam loh guys. Hukumannya itu hadiah yang memberikan quote of the day. Oke, coba dong Mbak. Ini mainnya gimana sih sebenarnya, simulasi gitu? Misal ya, 1, 2. gitu ya guys. Oke. Bisa mulai dari baris yang kanan dulu, oke. Oke, dari kamu ya. Oke. Oke, Kita selanjutnya. udah nemu nih yang kalah, yang kena hukuman nih siapa. Tapi jangan lupa ada game satu lagi guys. Jadi game selanjutnya tuh sambung kata bertanda. Itu gimana Apa sih itu, teknisnya? Jadi panitia bakal menyebutkan satu kata sebagai awalan, lalu peserta harus menyebutkan kata baru yang dimulai dengan huruf terakhir kata sebelumnya. Jika ada peserta yang ragu, salah, atau lama nih mikirnya, langsung itu tereliminasi ya, langsung salah, kena hukuman. Jadi contohnya dari Mbak Dila gimana? Aku. Satu kata. Aku ular. Lanjut R. Salah dong. Salah. Iya. Apa dong? Aku ular. Oh iya, benar ya. Benar gitu. Oh iya. Ya, itu gak boleh guys kalau bingung gitu Kalau guys. bingung itu berarti maju ke depan. Iya, Nah, yakin. iya. Jadi selanjutnya ini ulang nih. Misalnya, Kamu udah. kamu udah salah juga. Harusnya kamu udah. Iya, Gak salah boleh juga. udah aja. Nah, oke. Misalnya nih, yang benar ya, kamu udah. udah makan. Kamu udah makan nasi. Itu yang benar ya. Kita langsung aja nggak sih, Mbak? Nah, langsung aja Mbak. Udah Iya. paham nih. Mulai dari belakang coba gimana? Tadi Iya, kan udah di depan gantian. nih. Benar Gantian. Oke, dari kamu coba. Kurang satu nggak sih Mbak Dila? Apa itu, Mbak? Apa nih? Foto-foto nggak sih? Oh iya, astaga. Iya, Kita lupa foto, kita lupa dokumentasi dengan Dede gemes Iya, ini. kapan lagi ketemu? Terima. Ayo kita foto dulu guys. Oke, Kalian kita bisa foto maju ya. Ke depan kelas. Ya, kita foto dengan lo Mana? juga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Ada gaya nggak, Mbak? Gaya J. Boleh. untuk jejak. Boleh. Ayo guys. Oke. Ini guys tangannya ya. Ini ya, guys. Oke. 1, 2, 3. 2, 3. Oke. Oke. Masih ada lagi nggak, Mbak, yang ketinggalan ini? Sekarang udah bener-bener Oke, nggak ini ada udah benar-benar ketinggalan. selesai. Udah selesai. Ini berarti kita terima kasih yang beneran ya. Ya, Kita ini pamitan yang pamit beneran. beneran.
Oke. Sampai jumpa guys. Bye bye.